Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di rumah dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami berdua menemani. Eka. Aduh, jadi grogi. Ya, hari ini hari Rabu 27 Mei 2015 bersama saya Eka Islami Saya Sahdan. di acara Coffee Time. Dan pemirsa, biasanya kalau narasumber kita cowok-cowok ya. Nah, sekarang nih ada ibu di samping saya yang kelihatan segar ya hari ini. Siapa dia? Mas Adan, silakan. Beliau adalah Bu Nengah Suarningsih. Beliau adalah Kepala Bidang Pemeriksaan dan penyidikan penyidikan Balai Besar Pengawas Balai Besar Balai Pengawas Besar Pengawas Obat dan Makanan. Mataram. Ini kok sama-sama grogi gitu nih. Iya, jadi pemirsa mungkin Ditemenin. karena bahasan tema kita mungkin ya. Tema kita hari ini pemirsa membahas tentang beras plastik. Nah, ini dia Bahaya yang beras plastik. Tapi Iya. nanti kita akan mendapat informasi lebih tentang itu. Apakah benar di daerah kita ini sudah beredar beras plastik yang selama ini kita cemaskan Iya, ya. dan Yang ini marak sangat sekali pemberitaan, meresahkan. iya, Iya, pemberitaan meresahkan warga. marak, kemudian tentu saja ini akan sangat meresahkan warga. Dan pemirsa, hari ini kita sudah kedatangan tamu dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oke. Dan ada rekan kami yang juga sudah bersiap di sana di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Iya. Dan nanti kita akan berdialog dengan Kepala Dinas yang saat ini informasinya tengah menggelar rapat koordinasi. Iya. Oke, Jadi nanti ada kita akan jeda terhubung ya. Iya. bersama Kita akan beliau. terhubung dengan Kepala Dinas yang sudah siap di sana. Oke. Kita ke Bu Nengah dulu nih. Ya. Bu, kita ingin tahu ini, beras plastik ini memang benar dibuat dari plastik kah atau apa, Bu? Ya, jadi gini Mas Hadan, akhir-akhir ini selama seminggu ini ya, saya tahu betul itu infonya mulai hari Selasa lalu lah, minggu yang lalu. Oke, minggu yang lalu. Iya, itu ada informasi adanya beredar beras plastik ya. Ya, dengan setiap hari pemberitaan di media Iya. kita saksikan koran, televisi Iya, nasional, hampir semua media hampir ya. semua media Hampir sampai ke memberitakan, daerah-daerah. ya sampai ke daerah-daerah itu tersiar adanya beras mengandung plastik ya, beras plastik lah istilahnya ya. Iya. Ya, menyikapi hal tersebut kami sebenarnya secara terpadu dengan Dinas Pertanian, Perindak, BKP juga turun di NTB ini, di Mataram khususnya, ke sentra-sentra pedagang beras, ke swalayan-swalayan. Alhamdulillah tidak ditemukan beras yang dicurigai palsu. Oke, itu di wilayah NTB, Bu. Di Mataram. Di Mataram, Ya, oke. ya, jadi di Mataram tidak ditemukan. Dan informasi yang juga membanggakan kita juga semua, NTB ini kan penghasil beras, Iya, surplus beras. Iya. Ya, surplus beras, surplusnya sampai mengekspor ke NTT, ke Bali, bahkan sampai DKI. Mengekspor beras ya. Kemungkinan kecil. Ya. Kemungkinan kecil Iya, ya. iya. Kita sudah surplus, Sudah surplus, ya. Masa mau Iya. ditambah dengan beras Beras, plastik? kecil Ya. sekali kemungkinan Ya, oke. disusupi. Tapi tapi kita ingin ketahui apakah beras plastik itu hanya sekedar istilah, Bu, atau memang benar itu dibuat oleh plastik? Tapi ini yang kita masih belum Iya. paham Belum ini. jelas. Jadi gini, sepanjang kami juga mencermati apa yang ada di media maupun di kami baca-baca, selama ini kan tidak pernah ada itu namanya beras plastik gitu ya. Itu masih isu-isu aja, mudah-mudahan hanya isu. Penelitian yang mendalam, penyelidikan yang mendalam apakah itu plastik beneran atau tidak juga belum ada. Iya. Kita cermati juga tadi malam Mm-mm. melalui media televisi nasional. Itu ada, saya melihat ada Bapak Kapolri, ada Menteri Perdagangan, ada Kepala Badan POM di situ. Berdasarkan statement dari Pak Menteri kan, mohon maaf Pak Kapolri, ya itu kan tidak ditemukan, adanya beras plastik itu hanya isu atau salah persepsi lah seperti itu. Oke, berarti Namun demikian
masyarakat kami harapkan tetap waspada juga Tetap ya. waspada Tetap juga. waspada. Oke. Berarti dari POM sendiri tidak pernah melihat secara langsung ya beras plastik itu ya? Belum pernah. Belum pernah. Seperti apa beras plastik? Seperti apa beras plastik itu? Ya, jadi kami yang di Badan POM tahu plastik itu untuk kemasan pangan, Mbak. Oke, Iya. jadi untuk kemasannya tidak Iya, untuk dimakan bukan ya? Untuk dimakan. Ya, untuk kemasan pangan yang memang sudah memenuhi persyaratan keamanan. Oke, coba kita akan tanya apa itu beras plastik ke kepala dinas saja kan. Oke. Mungkin kepala dinas tahu nih. Apa itu beras plastik ataukah hanya sekedar istilah atau mungkin benar beras yang dibuat dari plastik atau mungkin ada jenis-jenis beras ya, ada yang C6 dan sejenisnya Iya, itu. baik. Kita akan coba terhubung dengan Kepala Dinas Perindak Provinsi NTB. Kita ingin ketahui Pak Kadis, apa sih sebenarnya beras plastik itu? Iya, silahkan. Kita lihat beras, tentu beras yang dimaksud beras plastik itu kan berbeda dengan beras asli tentunya kan. Nah, bisa jadi beras plastik itu ada kandungan-kandungan gitu kan. Ini kan ada dua hal ya yang sering dikatakan beras sintetik, beras yang dibuat secara sintetik. Artinya beras yang sintetik itu misalnya ada beras yang pernah kita rasakan dulu itu beras apa namanya ya, yang bahannya justru dari ketela, dari ini dibentuk memang bukan beras dalam artian dari padi, tetapi itu kan tidak apa-apa kalau yang memang bahan-bahannya dari ubi, dari apa itu kan ada. Tapi yang dimasukkan sekarang beras plastik ini ada unsur berbahaya yang masuk ke dalam beras itu. Tapi secara fisik Bapak Secara sendiri fisik belum kita pernah lihat karena belum kita temukan, iya. kan gitu kan? Siap. Belum kita temukan. Nanti kalau sudah ditemukan, ini misalnya kami yang menemukan atau institusi lain yang menemukan, tetap kita akan koordinasikan dengan Balai POM karena mereka yang punya laboratorium. Oke, itu dia. Itu jawaban dari Kepala Dinas. Bu. Bukan beras sama plastik, ya? tapi beras sintetik ya. Beras sintetik Oke. sama itu istilah. Kalau tadi Pak Kades mengatakan jangan-jangan beras plastik ini memang tidak ada, tapi yang ada itu hanya pembagian beras itu ada kualitas beras Ya, itu. mungkin ya. Mungkin bisa seperti itu. Iya. Dari Badan POM apa hasil selama ini laporan-laporan yang masuk itu seperti apa sih Bu? Jadi pada kesempatan ini mungkin Mas Hadan ya, kalau saya sampaikan terkait dengan fungsi pengawasan Badan POM Balai Besar POM di Mataram, itu fokus kami adalah pada produk olahan. Produk olahan. Ya, namun demikian untuk bahan-bahan mentah lah seperti beras, beras. kami juga berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan, Pertanian itu. Jadi fokusnya lebih ke produk jadi selama ini. Karena Bagaimana tadi saya kalau- sampaikan kan Bapak Kadis sudah menyampaikan untuk beras-beras seperti apa sih jenis-jenis beras mungkin di perdagangan atau pertanian yang lebih itu yang lebih ya, kompeten, lebih ya. tahu. lebih ya. kompeten menjawab ya. Oke. Tapi bagaimana ketika seperti di pemberitaan hari ini misalnya, dia membuat bubur dengan menggunakan bahan baku beras yang diduga sintetis. Diduga ya. Itu bidangnya Balai POM untuk mengawasi itu. Jadi gini, memang ada peraturan yang kita mengacu kepada PP 28 tahun 2004 itu tentang keamanan mutu dan gizi pangan. Untuk produk-produk bahan mentah lah istinya beras, apakah mungkin bahan baku lainnya yang masih mentah, itu kami dapat ya bahasanya dapat melakukan pengujian, tetapi tindak lanjutnya itu diserahkan kepada institusi yang memiliki kewenangan. Kalau menguji boleh, dapat mengujinya Dapat saja, menguji menguji, saja. tapi bukan melakukan eksekusi terhadap hasil uji Hasil tersebut. uji tersebut. Ya, Oke. seperti itu berdasarkan PP 28, Peraturan Pemerintah 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan. Itu seperti itu. Hanya Bu boleh Sarnifi, meneliti. laporan-laporan masyarakat sejauh ini, Iya. karena ini kan sudah 1 minggu nih, marak sekali Iya. pemberitaan. Ada laporan masyarakat yang menemukan, menduga atau apalah bahasanya itu. Kalau bahasa baca di koran ada ya tadi Ada. pagi ya di Lombok Pos ya, tapi itu perlu penyelidikan ya, Oke. yang perlu penajaman lebih ini lagi, apakah itu memang plastik atau tidak seperti yang dikatakan Pak Kepala Dinas tadi ya, Iya, karena iya. kualitas beras itu kan ada macam-macam. Iya, benar. Itu perlu penelitian yang lebih mendalam lagi,
apakah memang ada unsur plastik di dalamnya atau tidak. Nah kemarin kan kita sudah juga cermati bersama apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri bahwa hasil uji negatif Hasil ya. uji negatif, Ya, benar. beberapa laboratorium hasil uji negatif. Itu Baik. Oke, tapi ada rencana dari pihak POM untuk meneliti laporan tadi. Nanti kita perlu penajaman lebih lanjut. Oke. Kalau ada laporan perlu diselidiki, perlu dicermati, apakah perlu uji, itu kita nanti perlu ini lebih lanjut ya. Oke, Ya, ditindaklanjuti kalau- lah ya, ya, ditindaklanjuti lah informasi Iya, itu. Bu Sorengsih, Pak Kades yang masih ada di kantornya, tahan sejenak Pak, kita akan break. Kemudian nanti kita akan mempertanyakan, mengkonfirmasi, meminta kepastian apakah di daerah kita ada tidak tersebar beras plastik atau yang diduga beras plastik itu. Iya. Tapi yang kemana-mana pemirsa, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut. Tetap di Kopi Time. Saat ini korban sudah banyak berjatuhan. 50 orang setiap harinya mati sia-sia karena narkoba. 4 juta generasi bangsa hancur terjerat narkoba. Kita sudah dalam darurat narkoba. Apakah kita biarkan keadaan seperti ini? Para korban penyalahguna narkoba telah kehilangan masa lalu dan masa kininya. Jangan sampai mereka kehilangan masa depannya. Mari kita rehabilitasi. Jangan takut, penyalahguna narkoba. Ingat, sekali lagi, penyalahguna narkoba bukan pengedar atau bandar, tidak dipidana. Dan melaporkan diri ke institusi penerima wajib lapor. Ayo kita sukseskan gerakan rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba. Mari kita selamatkan Kota Mataram dari penyalahgunaan narkoba menuju Mataram maju, religius dan berbudaya. Sekarang juga. Anak biasanya lebih siap memasuki pendidikan dasar, mana yang dia inginkan sesuai dengan bakat dan kemampuan anak. Kita berusaha, manajemen kita perbaiki juga. Berprestasi, kreatif, berdasarkan iman dan takwa. Siswa, guru maupun sekolah ini akan kita bawa sebagai agen perubahan terdepan dalam kualitas dan inovasi, yaitu kami selalu menjadi yang pertama. Yang kita akan capai dalam nilai anak-anak, harapannya lebih tinggi. Ya, sekolah ini bisa berkembang lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Ya, pemirsa, itu tadi liputan pada Dunia Sekolah edisi hari ini. Tetap saksikan Dunia Sekolah pada hari dan jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Saya Wiratmanya dan rekan saya Eka Islamami dan rekan saya Sahdan dalam acara Coffee Time. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainul Majdi, Gubernur Nusa Tenggara Barat, menghimbau kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk memberikan data yang benar kepada petugas pendata pada program pendataan keluarga tahun 2015
yang dimulai tanggal 1 Mei sampai 31 Mei 2015. Dengan program pendataan keluarga ini, mari bersama kita wujudkan data keluarga by name, by address untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan program berbasis keluarga serta program-program pembangunan lainnya di seluruh tingkatan wilayah. Mari sukseskan program pendataan keluarga 2015. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Coffee Time dan masih bersama Bu Nengah dari Balai Pengawas Obat dan Makanan. Baik, seperti tadi yang kami sampaikan sebelum kita jeda, Bu. Tapi mungkin ini pertanyaannya ke Pak Kades dulu. Baik. Pak Kades, kita ingin minta kepastian nih Pak Kades, karena kita cemas, kita Iya. was-was ini. Benar tidak beras plastik itu beredar di daerah kita? Karena kemarin ada pemberitaan nih, marak sekali pemberitaan. Bagaimana Pak Kades? Jadi begini, dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan dengan stakeholder yang lain, Balai POM, kemudian juga kalau kita bisa bicara beras itu dengan Dolog, gitu kan, bahwa sesungguhnya begitu ada informasi tentang itu, isu tentang beras plastik itu, kami sudah melakukan pemeriksaan, peninjauan ke pasar-pasar. Ini dilakukan oleh teman-teman dinas Perindak Provinsi ke beberapa pasar, dalam hal ini bidang perdagangan dalam negeri, kemudian oleh juga teman-teman dinas perdagangan dan dinas yang menangani perdagangan di kabupaten dan kota. Nah, sejauh yang kita lakukan, gitu kan, bahwa kita belum menemukan adanya beras plastik ini. Baik itu oleh tim dari provinsi, dalam hal ini ada Perindak, kemudian tim dari Pemprov, dan juga teman-teman dari dinas perdagangan kabupaten kota. Misalnya dari Sumbawa, kemudian Kota Mataram, itu belum menemukan adanya beras plastik yang sekarang menjadi isu yang menarik bagi masyarakat. Pak Kades, nanti kita tersambung lagi. Bu Sorningsih, disampaikan bahwa, dipastikan bahwa tidak ada beras plastik yang beredar di NTB, daerah di wilayah kita. Dari Balai POM? Ya syukur alhamdulillah lah kan gitu. Syukur kan kita aman. Kita Ya, namun demikian karena sudah menjadi isu, masyarakat kan tidak perlu khawatir, tetapi tetap waspada gitu. Kalau menurut saya seperti itu, karena namanya juga daerah kita kan luas, Pak. Benar. Ya, secara formil melalui distributor, pasar-pasar sudah disidak oleh tim, tidak ditemukan siapa tahu. Melalui jalur tikus siapa tahu kan, kita juga mudah-mudahan tidak kan, seperti itu. Oleh karena itu himbauan kami juga untuk masyarakat tidak usah khawatir, tetap waspada. Oke, Bu. Ini kira-kira kalau ada beras plastik, tapi kita berdoa aja supaya jangan sampai ada seperti itu. Kira-kira kalau ada beras yang dibuat dari plastik, kira-kira ciri-cirinya seperti apa, Bu? Ya, memang ini mungkin lebih kepada Pak Kepala Dinas yang ini. Tapi kembali lagi tadi dijawab juga kan, juga bahwa karena tidak pernah melihat fisiknya kan. Iya, seperti itu. Tapi kalau kita lihat seperti ini mungkin ya, ini kan plastik ya, ini plastik. Mungkin berasnya mungkin agak bening, Bu, ya. Bening. Kalau informasi dari media cetak maupun internet itu ya, itu kan dibuat dari kentang, ubi jalar sama
plastik ya, itu katanya seperti itu. Kalau informasi itu apa betul apa tidak ya, begitu. Nah itu memang secara fisik dia agak gelap, agak kuning-kuningan gitu menurut informasi itu. Ya. Karena kalau kita mengatakan palsu mesti ada yang asli kan gitu Pak, harus dibandingkan. Iya, kita tidak akan bisa mengatakan oh ini palsu kalau tidak ada yang asli. Oke, tapi kalau seandainya dibuat dari kentang, dari ubi itu masih dibilang masih sehat lah Bu ya, masih layak untuk dikonsumsi. Iya, tapi karena ada unsur plastiknya itu yang menjadi menjadi bahaya. Kalau betul-betul Tetapi sebenarnya secara logika ya plastik itu kan sebenarnya mahal dibandingkan dengan harga beras. Ya, plastik jauh lebih mahal. Jauh lebih mahal dan itu fabrikasi pasti plastik tidak mungkin. Kita secara tradisional membuat beras bercampur dengan plastik ya. Benar. Rasanya logikanya seperti itu. Kalau dia membuat dalam skala besar untuk tujuan ekonomi, nah itu rasanya tidak mungkin. Tidak mungkin, akan cepat sekali diketahui nanti kan Bu. Artinya tidak akan mendapat untung kalau dari sisi ekonomi karena plastik jauh lebih mahal daripada beras itu sendiri. Atau jangan-jangan apa lalu kemudian yang ingin ditunjukkan? Iya. Bu, atau jangan-jangan kalau dari segi kesehatan kita apa yang kemudian berdampak? Dampaknya ke kesehatan kita apa, Bu? Sebenarnya gini Mas Adan ya Mbak ya. Plastik itu kan kita gunakan sehari-hari. Kami pun memeriksa plastik di Badan POM tapi terkait dengan kemasan pangan. Kemasan, Bu, ya? Kemasan pangan bukan untuk dimakan. Untuk dimakan. Terkait dengan kemasan pangan. Jadi ada 7 jenis plastik sebenarnya yang bisa digunakan sebagai kemasan pangan. Contohnya botol bayi kan gitu kan plastik. Galon kan plastik. Itu polikarbonat itu diizinkan. Kemudian susu, kemasan susu itu kan juga plastik semua, air minum dalam kemasan semua ada namanya polikarbonat, ada polistirin, ada high density polyethylene, itu ada macam-macam yang itu memang semua tara pangan. Nah ini kami di Badan POM ini menguji ini. Dia plastik diizinkan untuk pangan tapi tetap apakah ada istilahnya itu partikel-partikel terlepas yang mengganggu kesehatan, itu yang diuji kalau dikemas. Ya, itu ada syaratnya, ada standar peraturan Menteri Kesehatan. Ya, untuk menjamin keamanan pangan tadi tidak ada partikel plastik yang lepas ke pangan. Sampai sejauh itu, jadi itu. Iya, apalagi ini beras. Beras ya. Badan plastik. Iya. Kemasan pangan yang tara pangan diizinkan untuk digunakan pada pangan itu kita cek dulu. Seberapa jauh dia melepaskan partikel yang dapat mengganggu kesehatan. Bu, kira-kira kalau dia lepas partikel-partikel yang ditakutkan itu terlepas kemudian bercampur dengan makanan yang kita konsumsi, itu kan memang sangat mikro ya, mikro kecil banget, tetapi dikhawatirkan mengganggu kesehatan itu dapat menjadi trigger tergangguan fungsi liver, fungsi hati itu. Itu dikhawatirkan, oleh karena itu partikel yang lepas itu diuji, diukur seberapa jauh masih dalam tahap normal apa tidak gitu. Kan karena itu kan ada ambang batasnya. Jadi seperti polikarbonat, plastik yang digunakan untuk botol bayi itu kan masih bisa dicuci dengan air hangat. Gitu. Kalau dicuci air hangat seberapa jauh melepas partikel? Itu diuji. Iya. Kalau masih aman ya udah bebas beredar ya. Kalau memang nanti ya diperbolehkan, tapi kalau dia melebihi ya tentu ditarik dari peredaran. Nah itu untuk plastik yang aman ya, apalagi yang ini ya. Kemudian dampaknya itu memang trigger apa itu namanya partikel-partikel trigger untuk penyakit kanker itu loh Pak. Ya itu seperti itu. Atau untuk plastik itu, oleh karena itu di kemasan pangan itu menjadi sangat ketat. Jadi walaupun partikelnya sangat kecil ya, tapi berbahaya sekali. Berbahaya juga terhadap tubuh. Baik, pemberitaan lagi-lagi karena ini pemberitaannya sangat marak sekali. Kemarin bahkan hari ini Nuansa Lombok juga menayangkan itu kemarin ya, kemarin sore tepatnya. Kemarin sore ada. Kita konfirmasi Pak Kadis. Bagaimana dengan temuan dugaan beras plastik yang terjadi di pasar tradisional Dasan Agung kemarin? Kemarin sore kami langsung turunkan tim kami juga. Begitu dikatakan di pasar Dasan Agung ada beras plastik, kami turunkan tim itu juga. Nah, dari pengamatan tim itu sebenarnya dia bilang
walaupun memang perlu lagi nanti kita koordinasikan dengan Balai POM gitu kan, bahwa itu sebenarnya menurut teman-teman sejauh yang sepengetahuan mereka sementara ini, karena kita menunggu nanti kalau memang itu oleh masyarakat sangat dicurigai sebagai beras plastik, kita akan lakukan bersama-sama dengan Balai POM nanti untuk kemudian beras yang itu kita ambil sampelnya lalu kita kita lihat di laboratorium. Tetapi harus kita ingat sebenarnya kan bahwa beras kita ini sebenarnya bermacam-macam. Saya di pertanian itu melihat beras itu macam-macam varietasnya, ya. Ada yang kita kenal, ada Sempa, ada Rogo Lele, ada macam-macam beras itu sebenarnya gitu. Tapi itu semua beras asli. Cuma kemudian kan kualitasnya yang berbeda-beda. Nah, saya berpikir, ini masih pikiran secara pribadi, jangan-jangan ini memang beras asli, tapi mungkin kualitasnya mungkin agak rendah. Bisa jadi seperti itu kan, sehingga kita karena kita sudah terpengaruh secara psikologis dengan beras plastik ini, lalu sedikit banyak pikiran kita, jangan-jangan ini beras plastik. Nah, untuk menyatakan itu beras plastik, beras sintetis dan sebagainya, ini perlu ada penelitian lebih lanjut. Nah, satu hal yang saya informasikan kemarin pada hari Selasa kemarin ada rakor di Kementerian Perdagangan dan Pak Menteri mengatakan belum ada beras plastik itu. Badan POM juga masih Walaupun juga belum negatif, tidak ada. ya, itu negatif. Nah, kemudian Kepala Bulog Divre Mataram ini itu juga mengatakan di gudang tidak ada sampai sekarang, belum tidak ada masuk beras plastik. Itu ada pernyataannya di Lombok Pos. Tapi mungkin tidak lewat gudang Bulog. Ya bisa jadi. Makanya itulah kita perlu yang melakukan juga pemeriksaan di pasar-pasar. Nah, begitu ada informasi seperti kemarin di Dasar Agung, informasinya kami langsung respon, kami langsung turunkan tim. Itu hasil tim itu negatif atau bagaimana? Kalau menurut pengamatan sementara teman-teman, sepertinya tidak beras plastik itu Pak. Nah, tapi saya katakan nanti itu akan kita tindak lanjuti. Ambil sampelnya, nanti kita koordinasikan dengan Balai POM. Itu kepastian yang sudah diberikan ya, walaupun masih perlu penyidikan lagi Bu ya. Penyelidikan lebih lanjut ya. Itu berasnya sudah diterima? Sudah ada dikirimkan dari warga atau yang menemukan ke Memang sih ada kemarin, tapi kami masih melihat dulu ininya juga fisik barangnya, terus seperti apa itu. Kalau pengujian tuh agak sedikit ini ya, agak lama memang. Berapa hari waktu? Ya karena gini Pak, beras itu kan kami selama ini kan belum pernah uji plastik juga ya. Baik. Kita lihat kronologisnya itu sumbernya dari mana juga beras itu, apakah memang berasnya beras lokal atau memang betul masuk dari luar atau bagaimana, kan juga ada informasi seperti itu. Tidak ujuk-ujuk itu kita ya. Jadi belum butuh berapa hari Bu untuk mengecek itu? Kita lihat dulu nanti. Kita belum lihat ininya, baru kemarin sore. Kemarin sore. Iya. Tapi yang pasti pemirsa bahwa sudah ada kepastian dari Kepala Dinas tadi bahwa itu tidak serta merta kita klaim itu beras plastik, Bu. Tidak secepat itu, Bu. Tidak secepat itu kita katakan itu beras plastik walaupun gejala. Kemarin yang disampaikan oleh warga itu kan gejala ya kayak. Dicurigai. Akhirnya ya curiga karena gejala yang di. Iya, karena tidak seperti biasanya berasnya seperti itu, atau ya bisa saja kan berasnya kualitasnya berbeda. Kita positive thinking aja dulu kan. Iya, tapi untuk saat ini tim sudah dikerahkan kan, sudah diturunkan ke lokasi tempat ditemukannya dugaan beras plastik, kemudian sampel juga sudah dikirim ke Balai POM. Saat ini sedang diteliti. Yang jelas pemirsa, seperti yang disampaikan tadi, tidak usah cemas. Tapi tidak perlu khawatir ya. Tidak perlu khawatir, tapi waspada. Oke, yang perlu dikhawatirkan itu atau yang perlu diwaspadai itu bagaimana kemasan ya, Ibu, seperti yang dibilang tadi kemasannya. Kalau kemasan pangan sih yang sudah pangan-pangan olahan itu sudah aman semua. Karena sudah mulai proses evaluasi sebelum digunakan. Kalau itu aman. Kalau itu ya aman itu. Kalau yang dicurigai di plastik, di beras ini yang belum tahu. Yang di dalamnya. Tapi dari nasional, Kapolri, kemudian
POM juga sudah memberikan pernyataan bahwa hasil dugaan-dugaan kemarin itu negatif. Negatif, ya. Itu negatif. Kemudian kita tunggu hasil yang temuan kemarin yang di Dasar Agung. Tapi yang pasti Kepala Dinas sudah menjamin bahwa itu walaupun masih memerlukan penelitian lebih lanjut, tapi yang sampai bisa dijamin nih Kak. Iya. Tadi disampaikan Pak Kades dijamin. Pak Kades, nanti kita akan tanya Pak Kades, apa kemudian upaya yang dilakukan oleh pihak Perindak dalam hal mengantisipasi ini. Tapi nanti Pak Kades, kami akan kembali berbincang dulu dengan Bu Suarningsih yang ada di studio. Sabar Pak Kades. Bu, selain beras, makanan, obat juga menjadi objek pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM. Sejauh ini jajanan kita aman enggak, Bu? Ya alhamdulillah ya aman. Jadi gini, produk-produk yang kita konsumsi, terutama yang dikemas itu yang sudah ada izin edarnya itu kan berarti sudah aman. Karena izin edar produk, jadi ada produk ini Mas Sadan, produk olahan yang dikemas itu ada yang high risk, istilahnya risiko tinggi, ada yang risiko rendah. Untuk yang risiko tinggi itu ada di Badan POM izinnya. Kalau yang risikonya rendah, industri rumah tangga itu ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Itu loh, ada pembagian saudara. Makanan itu kan luas banget itu. Iya. Bu, kita jeda dulu, nanti kita lebih lebih perdalam lagi jajanan-jajanan kita aman apa tidak, terutama yang di sekolah-sekolah. Ini sering jadi keluhan juga. Oke, setelah jeda iklan berikut ini tetap bersama kami di Coffee Time. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virginia Anggraini, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Komisi 9 DPR RI menyampaikan suksesnya pendataan keluarga 2015 dimulai pada tanggal 1 Mei sampai dengan 31 Mei 2015. Dengan pendataan keluarga, kita wujudkan ketersediaan data keluarga by name, by address untuk dipergunakan dalam penetapan sasaran dan optimalisasi operasional program pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, serta berbagai program pembangunan lainnya di setiap tingkatan wilayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 anak cukup. 2 anak cukup. 2 anak cukup. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Coffee Time. Dan sebelum kita lanjut, kita akan terhubung dengan rekan Irham ya, yang ada di lapangan yang akan menginformasikan berita atau informasi terkini. Informasi terkini ini bukan masalah beras plastik pemirsa, tapi ini lebih kepada pemilu kada Mataram. Oke. Rekan Irham, silakan laporan Anda. Mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan Sadan dan Eka di studio, dan selamat siang pemirsa Lombok TV dan berada. Saat ini saya sedang berada di kantor DPC Demokrat DPC. Ya, menjelang digelarnya pemilu kada Kota Mataram, satu persatu para kandidat yang akan bertarung untuk memperebutkan kursi nomor 1 di Kota itu bermunculan. Dan kali ini giliran Bapak Yono yang secara resmi menyatakan diri untuk maju mencalonkan diri sebagai Wali Kota Mataram periode 2015-2020. Karena untuk lagi-lagi untuk maju tersebut, Kasjol sendiri pada hari ini melakukan pendaftaran resmi di 2 partai sekaligus, yaitu Demokrat dan PDIP Perjuangan. Irham,
pasangan. Ada satu yang menarik dalam Ya, Pak Irham, Kasdiono berpasangan dengan siapa? ya untuk pendaftaran kasus ini baru sebatas melakukan pendaftaran di dua partai tersebut ya, ini Demokrat dan PDIP, di mana dalam berkas pendaftaran yang diserahkannya yaitu Kasdiono menjadi sebagai wali kota Mataram. Baik, ini baru mendaftar ke partai politik ya Irham ya, bukan Ya, belum pasti ya pasangannya. Ya baik. Kasdiono sendiri mendaftar baru sebatas mendaftar dan belum mendeklarasikan diri karena penyerahan lamaran itu masih akan diproses lebih lanjut. Dan saat pada hari ini sendiri mendaftar hanya sendiri dan bukan bersama pasangannya. Sementara pasangannya nanti ya ini tergantung dari keputusan partai yang coba ia pindah sendiri. Oke. Baik, terima kasih rekan Irham. Selamat bertugas. Baik, rekan Eka itu adalah pemirsa, itu adalah informasi tentang pilkada ya, persiapan pilkada serentak yang akan digelar tanggal 9 Desember 2015. Oke, dan jadi itu akan diikuti oleh 7 ya. Iya, ada 7 kabupaten kota yang akan menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak. Iya, dan termasuk Mataram. Termasuk Mataram. Tadi diinformasikan Kasdiono, politisi Demokrat ya, Partai Demokrat sudah meminang PDI Perjuangan berkoalisi untuk mencalonkan diri menjadi calon wali kota Mataram, dan nanti sementara untuk wakilnya masih belum ditentukan oleh partai yang akan mengusung. Kita lepas dari pemilu kada, pemirsa, kita kembali ke beras plastik. Oke. Kembali ke tema. Ya, Bu Suarningsih, kalau tadi sudah ada kepastian, walaupun masih akan ada penelitian lagi beras yang sampel beras yang sudah dikirim ke Balai POM, kita ke jajanan pasar yang ini sering kali teman-teman di Balai POM untuk melakukan sidak ya. Bahkan pernah kita ikuti pemberitaannya kan sampai bawa mobil lab ya, ujinya di sana. Lab kemana-mana ya untuk menguji itu secara langsung. Sejauh ini ada nggak temuan-temuan Balai POM selama melakukan sidak yang sangat berbahaya jajanan itu? Ya kalau untuk jajanan pasar ini ya, bukan untuk yang kemasan. Tadi saya singgung produk yang kemasan itu yang memang sudah melalui proses evaluasi itu oke. Kalau yang risiko rendah seperti produk industri rumah tangga yang dikemas, ada jajan, ada keripik, itu kan risiko rendah, itu termasuk itu ada di Dinas Kesehatan. Kalau dia sudah dikemas, ada nomor istilahnya PIRT, produksi pangan industri rumah tangga, itu berarti sudah melalui proses evaluasi lah. Evaluasi. Itu cukup oke. Kalau untuk jajan pasar. Bu, sebelum ke sana Bu, kalau yang ini ya industri rumah tangga. Kalau dia di luar daerah, benar tidak sulit Badan POM untuk melakukan penelitian? Artinya produknya gini, yang beredar di daerah lain misalnya. Ya, gini, namanya perdagangan lintas provinsi kan tidak dilarang. Jadi banyak produk industri rumah tangga produksi Malang, Surabaya, bahkan Jogja, Bandung barangkali masuk ke NTB, kan gitu. Nah kalau dia sudah mencantumkan nomor PIRT, kita percaya bahwa itu sudah terdaftar di Dinas Kesehatan di wilayah produksinya. Dia pasarkan sampai ke sini. Nah untuk bisa, memang kalau dia berisiko tinggi, kami akan tetap itu tindak lanjuti. Tetapi kalau hanya mungkin label, hanya mutu kadar airnya lebih, itu barangkali masih bisa kami tindak lanjuti juga. Kami selalu bersurat ke Balai POM di mana produksi itu berdomisili. Tapi di saat masuk ke wilayah kita, misalkan tidak disaring dulu oleh Balai POM? Tidak ada, karena tidak ada aturan untuk perdagangan lintas provinsi itu ya. Yang penting produknya itu sudah memiliki izin edar. Gitu Tapi ya. ketika ada laporan dari masyarakat terkait dengan produk luar daerah itu, kami juga melakukan sampling Mas Adan itu ya. Jadi sampling kita kan sudah ada skala prioritas ya. Mana yang memang kajian risiko istilahnya kalau kami melakukan sampling produk pangan itu, mana yang kira-kira mempunyai risiko tinggi itu kita prioritas. Salah satunya produk IRTP, apalagi dia produk protein tinggi seperti abon kan ya, itu sebenarnya kan protein tinggi itu prioritas untuk diperiksa. Kalau dia tidak memenuhi persyaratan, kita infokan ke
Balai POM ya, yang bahwa ada di ini sana. produk ini tidak memenuhi persyaratan ABCD akan dilakukan pembinaan. Kalau dia memang sangat-sangat berbahaya itu produknya ditarik? kita amanan, musnahkan di tempat. Dimusnahkan. Iya. Oke. Kalau memang sangat Pernah dilakukan berbahaya. itu Bu di POM Pernah, kalau itu pernah. Kalau pemusnahan pernah, itu sangat sering kita lakukan pemusnahan produk kalau sudah mengandung bahan berbahaya. Kalau hanya mutu, karena kalau kita bicara mutu kan kadar air, kadar proteinnya masih itu masih pembinaan biasa Iya, aja. itu belum belum ke berbahaya kesehatan, ya. Kalau sudah sangat berbahaya kita lakukan pemusnahan. Oke, kembali lagi Bu dengan jajanan pasar. Jadi untuk yang tadi. jajanan pasar memang kami mengharapkan kami ada kegiatan bagaimana meminimalisir bahan berbahaya yang sering digunakan di dalam pangan itu di pasar-pasar tradisional. Oke. Ya, contohnya seperti jajan yang berwarna merah menggunakan pewarna kertas gitu ya. Mudah-mudahan ya itu mudah-mudahan sudah bisa dikurangi lah walaupun belum bisa 100%. Terasi kita juga beberapa masih berwarna merah mengandung rodamin. Itu juga kita sudah pembinaan ke hulu, artinya di terasi kita itu kan ada berasal dari beberapa provinsi, ada dari Medan, ada dari Sulawesi, ada dari Kalimantan Timur ya, Kabupaten Brau namanya Kalimantan Timur itu. Itu kalau yang sudah kita temukan di lapangan mengandung rodamin, kita cari ke distributornya. Kita bahkan sampai bersurat ke Sulawesi Tenggara karena terasinya berasal dari sana. Ya, kami bersurat antar balai POM. Ya itu sudah kami tindak lanjuti. Mudah-mudahan kalau serentak itu rasanya sulit. Pelaku usaha kita tuh agak sulit diberikan pemahaman itu. Karena ini permintaan konsumen tuh udah apa-apa gitu. Sebenarnya kalau untuk pewarna itu ada solusi, ada pengganti yang lebih pewarna Lebih makanan aman. yang diizinkan gitu ya. Tapi itu sudah perlahan-lahan kami lakukan pembinaan, bahkan kami juga sudah mengamankan terasi lumayan banyak. Itu 2 tonan terasi itu yang mengandung. Itu dimusnahkan Bu? Ya, untuk dimusnahkan nanti itu ya karena mengandung bahan rodamin itu gitu. Kami harapkan juga pelaku usaha sadarlah bahwa kita bekerja untuk masyarakat banyak, walaupun itu dijual, gunakanlah bahan tambahan yang memang aman, diizinkan untuk makanan. Gitu. Jadi itu satu ya pewarna. Kalau untuk formalin sudah sangat-sangat berkurang, sudah jauh sekali berkurang. Untuk boraks itu masih ada beberapa di kerupuk. Ya, kami ini memulai bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota, Perindah Kota untuk menginisiasi Kota Mataram ini supaya bebas dari bahan berbahaya. Ya sih kami masih konsentrasi ke sentra produksi kerupuk yang ada di Gegutu ya, daerah itu ya. Untuk memberikan pembinaan secara terus-menerus, termasuk juga represif sedikit lah, artinya itu kalau memang mengandung positif, mengandung borak kita amankan, musnahkan gitu. Memang ada juga resistensi dari pelaku usaha. Oke, itu rutin Bu dilaksanakan? Rutin sebenarnya. Sidang-sidang seperti itu? Rutin. Oke, kemana saja Bu? Kami melakukan pengawasan rutin di seluruh NTB Mbak, karena wilayah kerja Balai POM Mataram itu kan seluruh NTB. Jadi seluruh kabupaten kota. Bu, pernah kemarin kita ikuti waktu sidak sampai ribut sama pedagang, jangan disita dong itu udah beli, itu bagaimana sih solusinya Bu? Ya karena memang mengandung bahan berbahaya, kita melindungi satu pedagang atau melindungi masyarakat. Kan kita berpikir biar sadar ya. Itu memang saya dari sisi sebenarnya anunya ke produksi Mas, ke produsen. Ya, itu kan sudah kita lakukan pembinaan juga untuk produsen. Sudah ada solusi sebenarnya, formula tanpa itu pun sudah ada, tetapi masih keengganan ini loh untuk berubah itu masih perlu kita kesabaran kita untuk membina. Apa dari segi modal memang itu lebih sedikit, Bu? Tidak juga. Tidak juga. Tidak ada. Sama aja, Bu. Hampir sama, cuma agak sedikit menarik saja mungkin ya. Ya, complicated sedikit pembuatannya, itu tidak terlalu complicated sebenarnya dari sisi ekonomis ya, dia bisa lah sebenarnya, yang lainnya bisa, kenapa dia tidak gitu. Berarti bukan masalah karena dia tergiur oleh keuntungan besar seperti itu, bukan? Cuma kemudahan di dalam penanganannya saja. Dan taste-nya masyarakat kita terlalu selama ini termanjakan oleh kerupuk boraks yang mengandung
kerupuk yang mengandung boraks lah ya, taste-nya agak sedikit berbeda, tetapi tidak kalah enaknya. Saya sempat membeli kerupuk seharga berapa, 20.000 atau 30.000 untuk yang tidak mengandung boraks. Kami promosikan ini loh, kerupuk tidak mengandung boraks, enak juga, ya enak. Artinya ya maklumlah pelaku usaha kurang memahami itu, bahwa dampak dari penggunaan bahan berbahaya ini kan jangka panjang. Tidak serta-merta pada saat itu menimbulkan dampak buruk, tapi jangka panjang. Ya kita tahu sekarang pola penyakit ginjal, liver itu kan banyak sekali. Oke, itu penyebabnya dari makanan ya? Ya itulah investasi kesehatan tidak bisa serta-merta kita tapi dari sekarang gitu loh, jangka panjang sebenarnya mari kita mengkonsumsi makanan yang sehat. Seperti Pernah ada pengakuan, Bu, ketika dia menggunakan barang-barang yang dikatakan berbahaya tadi, seperti borak misalnya atau formalin, itu produknya itu lebih awet. Ya betul memang. Bagaimana Jadi gini, mie basah kan pada umumnya formalin itu pada mie basah. Mie basah itu karakteristiknya bahwa dia produk hanya berusia sehari. Sama dengan kita, umur kita kan ditentukan oleh Tuhan, jangan kita menginginkan umur kita awet selamanya, tidak mungkin. Oleh karena itu, pedagang itu untuk menyambil jalan pintas, produknya bisa lebih dari 1 hari, dia menggunakan formalin yang memang jumlahnya sedikit banget, dikit dan banyak. Mungkin setetes 2 tetes. Karena mahal mungkin itu, Bu, ya? Enggak, formalin tidak terlalu mahal juga, tidak terlalu mahal. Cuma kalau pedagang dia bilang kan saya tidak menggunakan, Bu, gitu. Tapi kita kan tidak bisa dikelabui itu hasil uji itu positif itu. Walaupun hanya setetes ya, kelihatan. Tapi itu berbahaya bagi ya, tetap tubuh. saja partikel. Jadi senyawa itu sekecil apapun kalau dia tidak boleh untuk kesehatan pasti dia berdampak walaupun itu nanti jangka panjang. Baik, Bu. Ya. Ini kita terhubung dulu dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kita ingin ketahui Pak Kades, apa kemudian solusi atau mungkin ancang-ancang yang sudah diambil, langkah-langkah antisipasi untuk menghindari, walaupun tadi sudah dikatakan bahwa itu belum pasti itu beras plastik. Iya. Silakan Pak. Kami kan sebenarnya, ini kan tugas rutin kami sebenarnya. Samping pemantauan harga, kami juga pemantauan barang-barang berbahaya dan sebagainya, termasuk beras, tahu misalnya dan sebagainya, itu seperti itu, terasi dan sebagainya. Cuma ini kemudian kami kan memantau sejauh itu, nanti hasil pantauan kami kalau ada yang kami curigai begitu, ini kita koordinasikan dengan institusi terkait. Saya pikir itu deh ya. Oke, terakhir Pak, masalah stok dekat Ramadan. Ya, jadi begini, saya mengambil start lebih awal. Pada hari ini kami mengundang distributor-distributor kita untuk melakukan rapat evaluasi ketersediaan stok kita, walaupun bulan Ramadan masih 1 bulan lagi, tapi dari awal kami sudah mengambil start. Nanti kita akan mengevaluasi dulu berapa stok yang ada sekarang, lalu kemudian kita akan menghitung stok yang harus ada minimal dari sekarang sampai selesai bulan puasa nanti. Nah itu yang pertama. Kemudian kedua, kita mencoba untuk mengantisipasi. Kita membuat rencana-rencana untuk mengantisipasi hal-hal yang menghambat nanti distribusi. Jangan sampai kemudian stok ada, distribusinya juga masalah. Ini juga akan menjadi pembicaraan kami. Nah, insya Allah ajak kita mengambil start lebih awal ini supaya kita bisa memastikan diri nanti. Memasuki bulan Ramadan stok sudah tidak persoalan, distribusi juga tidak masalah. Sejauh ini stok kita aman tidak Pak untuk Ramadan? Sejauh ini stok kita dari beras segala aman. Stok beras aman. Yang kita mau pastikan gula dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Begini ya, kalau sembako itu kelihatan ada prioritas, ya, ada prioritas. Sehingga sampai sejauh ini distribusi kita tidak begitu punya kendala. Karena di pelabuhan misalnya, sembako itu prioritas itu. Jadi kalau ada kapal yang membawa sembako itu biasa diprioritaskan untuk sana. Nah, hal yang penting juga kami akan lakukan adalah mengevaluasi gudang-gudang kita nanti. Gudang-gudang itu akan kita evaluasi. Pertama kita nanti kita petakan semua gudang-gudang kita. Terus kita akan melakukan sidang. Kita akan pemeriksaan supaya jangan terjadi penimbunan. Ini juga hal yang harus kita lakukan. Itu kerap terjadi penimbunan. Nah, penimbunan itu yang harus kita antisipasi ya. Stok ada nanti terus ditimbun kan juga jadi masalah. Siap. Dengan pihak-pihak terkait
sudah ada komunikasi? Kita nanti Kabupaten kota, pihak kalau kepolisian. kabupaten kota sering kita lakukan terus secara intens. Nah, dalam 2-3 hari mendatang ini kita akan turun ke lapangan. Tim kita di provinsi, semua ada Balai POM-nya, kepolisian, semua kita turun. Baik. Pak Kades, terakhir Pak Kades, karena kita masih punya waktu 5 menit lagi. Saya minta mungkin closing statement dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Apa kemudian yang ingin Bapak sampaikan ke warga kita agar tidak was-was, tidak khawatir lagi dengan isu ya, isu daripada peredaran beras plastik ini? Pertama begini, yang pertama mengenai beras. Yang jelas beras kita sebenarnya kan surplus. Di NTB itu beras kita surplus. Artinya beras kita tidak akan kekurangan di NTB. Hanya kemudian kita berhati-hati, kan gitu. Kehati-hatian kita sebagai konsumen cerdas istilahnya kita membeli barang itu yang pertama tentu pada pedagang-pedagang yang sudah yang kita sendiri sudah jamin bahwa pedagang itu jujur dan dia selama ini sudah sebagai pedagang beras tentunya kan itu. Nah yang kedua, masing-masing konsumen itu sebenarnya kan punya kesukaan dia tentang beras itu aja dulu dijadinya beras seperti itu kan begitu. Nah tentunya yang ketiga, kami juga dalam rangka perlindungan konsumen seperti tadi itu bahwa kita membuka diri itu kan seluas-luasnya bagi publik, apapun keluhan mereka kita akan call center, layani. Ada call center, perintah, ada call centernya perintah untuk pengaduan itu. Bisa kita sebenarnya kalau yang seperti itu sudah kita lakukan dalam artian kan setiap saat kita bisa berada di pasar, bisa. Terima kasih Bapak. Itu tadi pemirsa closing statement dari Kepala Dinas karena saat ini sedang ada rapat koordinasi ya dengan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan seluruh kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Pak Kadis. Baik. Bu Suarningsih, terakhir closing statement. Apa yang kemudian yang harus kita lakukan dengan isu peredaran beras plastik, kemudian dekat Ramadan sekarang dengan jajanan pasar kita yang sekali lagi perlu disidak lagi agar tidak marak, apalagi nih bulan Ramadan ini kerap peredaran daripada jajanan pasar itu yang berbahaya lah, itu dimanfaatkan bulan Ramadan. Jadi begini, terkait dengan peredaran pangan, tadi disinggung oleh Kepala Dinas ya, Bapak Kepala Dinas. Kita tuh jadilah konsumen yang cerdas kan itu. Jadilah konsumen yang cerdas. Bagaimanapun kami dari Balai POM kan secara rutin sudah melakukan pengawasan. Nah, untuk mengantisipasi bulan Ramadan ini itu biasanya distribusi pangan itu meningkat tajam. Benar. Ya, itu meningkat tajam. Coba lihat aja masuk ke supermarket. Terjubel-jubel ya. Mana-mana banyak. Semua meningkat. Nah, untuk antisipasi kami menjelang Ramadan selalu membuat edaran ke distributor pangan. Untuk pangan-pangan yang boleh dijual atau digunakan sebagai parcel itu kriterianya ABCDE. Termasuk juga kadaluarsanya minimal sekian kan gitu. Untuk parcel itu ada. Nah, di samping mengedar atau menyampaikan informasi seperti itu, kami dengan tim terpadu menjelang Ramadan itu juga turun ke lapangan. Nanti dengan Dinas Perdagangan juga termasuk. Nanti kita turun untuk melakukan pengawasan ke pasar-pasar, ke supermarket, distributor, karena pasti distributor akan menyiapkan makanan produk pangan dalam jumlah besar. Itu kami antisipasi untuk itu. Jadi sebelum Ramadan nanti kami pasti turun. Dan juga pada saat bulan Ramadan kami juga turun untuk mengawasi makanan jajanan buka puasa. Ya, untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Benar. Ya, seperti itu. Dan biasanya kalau di bulan puasa sore-sore banyak jajanan ya itu tetap diperhatikan tetap juga diperhatikan. oleh Balai POM. Ya, jadi kami akan roadshow ke kabupaten kota seluruh NTB. Oke, luar biasa. Iya, sudah 1 jam nih Sahdan ya kita ngobrol-ngobrol.
dan di sini kita mendapatkan kepastian lah, bisa dibilang seperti itu, tidak ada beras plastik yang beredar di NTB. Kemudian ada informasi yang juga tadi sempat disampaikan dari Badan POM bahwa akan rutin Bu ya melakukan sidak atau mungkin mengawasi jajanan menjelang, apalagi menjelang Ramadan. Pemirsa, 1 jam sudah kami menemani waktu minum kopi Anda. Saatnya kami pamit undur, dan besok program yang sama di Kopi Time kita akan membahas tentang mencegah pungutan liar pada penerimaan peserta didik baru. Ini untuk ini dunia pendidikan dunia pendidikan lagi. Dan untuk hari ini kita akhiri sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya Kak Islami. Saya Sahdan. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.